pada akhir khutbah Jumat bihaitsu la yumkinuhu idraku takbiratil ihrami idza shallat tahiyata, dengan sekira-kira tidak memungkinkan akan dia oleh mendapatkan takbiratul ihram apabila ia melaksanakan salat akan apabila ia salat akan tahiyatul masjid. Qala fil Jawahiri, berkata Imam Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahir, lil Qamuli, karangan Imam Qamuli Jawahir, fayaqifu, maka berdiri saja ia, hatta tuqamas salatu, sehingga didirikan akan salat, atau hatta tuqamas salatu, sehingga diiqamati akan salat. Mas'alatun yustahabbu lil imami wa ghairihi al-amru bitaswiyatis sufufi qabla al-ihrami. Disunatkan bagi imam dan selain imam akan menyuruh dengan meluruskan shaf sebelum takbiratul ihram, wal masyi binas sufufi, dan menyuruh dengan berjalan di antara shaf-shaf yang kosong, wa taswiyatiha, dan meluruskan shaf, lil ittiba, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, jaa dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Telah datang oleh yang demikian itu hukum anin nabi, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik segi ucapan maupun perbuatan. Amal qaulu, adapun ucapan Nabi, farawahu syaikhani min hadisi Anasin, maka meriwayatkan akan qaul oleh Bukhari Muslim daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik, rafa'ahu, memarfu'kan Sayyidina Anas akan hadis ini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salati. Sawu sufufakum, luruskan olehmu akan barisanmu, maka sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk daripada mendirikan salat. Wa akhrajal a'immatus sittatu hadisan Nu'man ibn Bashir, dan telah mengeluarkan oleh imam yang 6 akan hadis Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, rafa'ahu, memarfu'kan Sayyidina Nu'man bin Bashir akan hadis ini, la tasawunna baina sufufikum, hendaklah meluruskan kalian antara shaf kalian, aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum, atau hendaknya menselisihkan, mentidak akurkan Allah antara wajah-wajah kalian. Qala fil i'abi, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-I'ab, ay qulubikum, yakni hati kalian, wajah tu mananya hati, hatta taftura raghbatuha, sehingga mengendur oleh kegemaran hati, minal ijtima'i alal khairi, daripada berkumpul atas kebaikan, kama yadullu alaihi, sebagaimana menunjukkan atas tafsirnya qulubikum khabaru muslimin, oleh hadis Muslim, la takhtalifu, jangan berselisih kalian, fatakhtalifa qulubukum, maka berselisih hati kalian. Warwahu fil fi'li al-Bara'u ibnu Azib radhiyallahu anhu maqal, meriwayatkan akan hukum pada perbuatan Nabi oleh Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu maqala, berkata Bara',
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu sufufa min nahiyatin ila nahiyatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu masuk akan saf-saf dari satu sisi ke sisi yang lain. Yamsahu sudurana wa manakibana, mengusap Nabi akan dada kami dan pundak kami. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, la takhtalifu, jangan berselisih, jangan tidak lurus. Fatakhtalifa qulubukum, maka sebab berselisih oleh hati kalian. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah, yaitu memohonkan ampun para malaikat itu atas saf yang pertama, atas orang yang solat di saf yang pertama. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Mengeluarkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa rawa Muslimun nahwahu min hadis Ibni Mas'udin al-Badri. Dan meriwayatkan oleh Imam Muslim akan seumpama hadis Abu Dawud daripada hadis Ibnu Mas'ud al-Badri. Wal muradu bi taswiyatis sufufi, adapun yang dimaksud dengan lurusnya saf, kama fil majmu'i wa ghairihi, sebagaimana di dalam kitab al-majmu' dan selain al-majmu'. Saddul faraji, yaitu menutup ruangan kosong, lompongan. Wa alla yataqaddama ahadun bisadrihi, dan bahwa tidak maju oleh seseorang dengan dadanya, au ba'di sadrihi, atau sebagian dadanya, ala jari, atas yang di sampingnya. Wa itmamus sufufi al-awwal fal awwal, dan menyempurnakan saf yang pertama demi yang pertama. Fala yusra'u fi saffin hatta yatimma ma qablah, maka tidak dimasuki pada saf lain sehingga sempurna oleh saf yang sebelumnya. Li khabari Abi Dawud wa ghairihi bi sanadin sahihin, karena ada hadis Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Aqimus sufufa, luruskan olehmu akan saf. Wahadu bainal manakibi, dan rapatkanlah antara pundak-pundakmu. Wasaddul khalala, tutupilah akan yang kosong. Wala tadaru furujatin lisyayatin, jangan kamu biarkan akan ruangan kosong bagi syaitan. Wa man wasala saffan wasalahullah, siapa orang yang menyambungkan akan saf, maka menyambungkan dia oleh Allah. Wa man qata'a saffan, siapa orang yang memutuskan akan saf, qata'ahu Allah, maka memutuskan padanya oleh Allah. Qala fil majmu'i, berkata Imam Nawawi di dalam kitab al-Majmu', wal aula tarkul kalami ba'dal iqamati wa qablal ihrami illa lihajatin, wallahu a'lam. Dan yang lebih utama yaitu meninggalkan ngomong sesudah qomat dan sebelum takbiratul ihram, kecuali karena ada hajat. Wallahu a'lam. Segini dulu materi baru, kalau cukup saya selesain sampai bawah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang solat berjamaah. Masih di awal-awal berbicara aturan adzan dan qomat. Bagaimana kalau kita sudah qomat, imamnya belum datang juga, atau imamnya udah datang, pas qomat selesai imamnya kentut, jadi imamnya wudu, dari qomat itu masih lama, bengong aja nungguin imam wudu.
Udah lama imam wudu, baru imam masuk masjid. Apakah kemudian kita kudu qomat lagi? Ataukah enggak usah qomat karena tadi sudah qomat sebelum imam turun wudu? Itu pertanyaannya. Bila ada yang nanya begitu, jawabannya faidatun. Idza talal faslu bainal iqamati was salati a'adaha kama fil majmu'. Kata kiai kita, diterangkan di dalam kitab Al-Majmu' oleh Al-Imamun Nawawi. Al-Majmu' syarah daripada Al-Muhadzab, diterangkan idza talal faslu, bila mana jarak antara qomat dan takbiratul ihram solat itu terlalu lama pisahnya. Habis qomat enggak buru-buru takbir, malah habis qomat ceramah dulu umpamanya, karena ada jenazah datang ke masjid. Karena ada jenazah datang ke masjid, lalu si imam ceramah dulu. Saudara-saudara sekalian, ono di belakang dekat pintu ada terbujur kaku jenazah saudara kita almarhum Bapak Ahmad yang meninggal tadi pagi. Kita nanti habis solat ini kita akan solat jenazah. Saya terangin dulu, takut lupa karena lama solat jenazah ini jarang dikerjain. Jadi solat jenazah itu 4 kali takbir, begitu panjangnya. Habis itu dia nerangin lagi. Namanya Pak Ahmad ini manusia biasa, ada barangkali dalam bergaul di kantor, di rumah, padahal udah qomat belum takbir, ngomong lama. Itu selesai ngomong kudu qomat lagi. Kudu qomat lagi. Bila mana jarak antara qomat dan solat itu lama pisahnya, jedaknya lama, mestinya sunatnya habis qomat itu enggak lama lagi takbir imam. Ini kagak, penyebabnya macam-macam. Apa imam batal, atau kayak contoh tadi begitu. Bila lama pemisah antara qomat dan solat, maka aturan agamanya a'adaha, itu qomat kudu diulangin lagi. Begitu juga qomat kudu diulangin lagi manakala si imam yang diunjuk jadi imam ogah jadi imam. Umpamanya masuk masjid, datang ada Ustadz Syukri, ada Ustadz Bayado, buru-buru aja tuh Ustadz Syukri main qomat aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya paham, biar apa? Kagak ngimamin. Ini gimana ya kita disuruh ngimamin? Kalau kita disuruh ngimamin enggak mau juga, maka enggak boleh kita mundur aja, qomat lagi. Ini qomat kita ini nyabut qomatnya teman kita, biar yang tadi qomat boleh jadi imam. Sebab makruh qomat juga, imam juga, namanya borongan. Makruh, jangan. Kalau yang qomat, yang imam. Bila yang qomat ini kita pengen suruh jadi imam, maka kita kudu qomat lagi, nyabut qomat dia, biar dia jadi imam. Begitu aturan dalam solat berjamaah. Begitu, kecuali solat sendiri, emang qomat kudu juga walaupun solat sendiri, ya kudu qomat. Ini mau enggak apa-apa, emang enggak makruh. Tapi kalau orang banyak jangan diborong, temannya dibagi tugas juga, dibagi-bagi. Begitu aturannya.
Kemudian far'un, kata kitab Qaulut Tam, yakni kata Imam Ibnul Imad, sama pendapatnya dengan Imam Al-Azra'i. Kalau qomat sudah masuk makruh solat sunat, bagaimana belum masuk tinggal semenit lagi, ada running tag di masjid, waktu kurang 60 detik, belum sih, waktu qomatnya belum. Ini bagaimana? Bagusnya enggak usah solat sunat, enggak usah begitu. Lebih-lebih bila qomatnya bakal cepat, mengakibatkan takbiratul ihram bersama imam ketinggalan. Sebab kerugian besar bagi orang solat berjamaah kalau imam takbir dia belum baris, rugi, enggak dapat fadilah taharrum, fadilah takbiratul ihram bersama imam. Baris dulu, begitu kita udah baris, Allahu Akbar imam, kita baru Allahu Akbar. Kalau kita masih duduk aja kayak orang taraweh, imam baru summalatus alunna, baru diri soli qomat aja. Kan ada tuh kalau taraweh begitu ya, di At-Thahiri ada nggak kayak begitu tuh? Begitu kalau taraweh ngibulin imam, imam dari awal suruh diri, dia duduk aja dia. Ya, yang kayak begini rugi, ketinggalan, namanya luput fadilah takbir bersama imam, ganjarannya besar. Begitu. Begitu juga ulama banyak mengatakan tidak sunat solat tahiyatul masjid manakala khutbah Jumat udah mau kelar. Kalau khutbah Jumat udah khutbah kedua, udah mau habis, udah menjelang doa, kalau kita sholat tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat baru datang ke masjid gitu, yang baru datang udah khutbah udah mau habis, maka kalau kita sholat qobliyah Jumat lalu kemudian bakal ketinggalan takbiratul ihram, itu makruh, tidak sunnah. Begitu sholat sama. Makanya kita harus mengukur. Kalau orang udah lagi tasahud akhir, nggak ada jam jeda waktu qomat, orang pada tasahud akhir, kita nggak usah sholat sunat, diri aja gitu, nungguin lagi, ntar ditungguin, datang lagi sampai tengah 1 masih aja nungguin. Sian yang datang dari awal, ngacak-ngacak program itu begitu. Jadi bagaimana? Kata Imam Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahirnya, wis diri saja sampai qomat. Kalau orang sudah pada tasyahud akhir, sholat tuh udah pada tasyahud, kita baru masuk masjid, diri aja. Kalau kita pengen qobliyah juga, nanti selepas sholat dhuhur baru qobliyah, begitu. Atau selepas sholat isya tadi baru qobliyah isya. Saya sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat, karena Allahu Akbar, salam, bangun lagi, saya sholat sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Begitu aturannya. Itu aturannya. Begitu. Boleh begitu? Iya, aturannya begitu. Begitu aturannya. 2 tuh hukum yang kita dapat. Kemudian mas'alatun yustahabbu lil imami wa ghairihi al-amru bitaswiyatis sufuf qabla al-ihram. Seorang imam dalam solat berjamaah disunatkan nyuruh makmum kudu barisannya lurus. Sunat, jangan langsung usolli fardul isya'i, ngomong dulu lurus rapat, lurus rapat, begitu. Terserah ngomongnya apa, pakai bahasa Arab, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah.
Boleh juga min tamamis shalah, boleh, ada itu hadisnya. Tapi di Muslim iqamatis shalah. Iqamat itu mendirikan salat dengan sempurna. Kita ngomong tuh sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Kudu ngomong begitu tuh. Sunnat imam, jangan salat langsung Allahu Akbar. Lihat dulu makmum ngadep belakang. Jadi kalau kiblat itu ke sono, kita liatin orang-orang. Ayo pada lurus, rapat, ayo liatin. Itu sunnah. Karena ini ajaran udah mulai mati. Kalau imam kayak begitu tuh dianggap nyeleneh, ajaran baru. Ini kita masih kosong, sono kosong tuh, masih kurang atuh pojokan. Orang baris belakang omelin, jangan di baris dua. Oh no, penuhin dulu, penuhin. Tuh begitu dulu tuh. Jangan buru-buru takbir, biar rapat dulu. Biar rapat dulu. Sebab ini keuntungan besar yang paling gampang untuk ngejar ganjaran besar. Sebab di dalam solat itu saudara, yang pertama kali dinilai di dalam solat berjamaah itu oleh Allah, imamnya khusyuk kagak. Itu pertama. Bila imamnya khusyuk, makmum yang ada 200 kagak ada yang khusyuk semuanya. Ada yang mikirin warungnya, ada yang mikirin dagangannya, ada yang mikirin sendalnya, masalahnya baru, ngutang lagi belum lunas, hilang kagak, masih mikirin. Itu dari semua jamaah yang kagak ada yang khusyuk diterima oleh karena ada imam yang solatnya khusyuk. Itu satu. Manakala imam gak khusyuk bagaimana ya Rasulullah? Begitu ditanya oleh sahabat itu Nabi. Kata Nabi, bila ada di antara makmum yang khusyuk satu aja, maka seluruhnya diterima solatnya. Makmum tuh ada 200, yang paling pojok dekat pintu khusyuk banget solatnya, luar biasa khusyuk, maka seluruh solat itu walaupun imam kagak khusyuk diterima sama Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana imamnya kagak khusyuk, makmumnya juga boro-boro, kagak ada yang khusyuk barang atuh. Maka kata Nabi, dilihat barisan solat. Kalau barisan solatnya rapi, diterima solat itu. Ini yang paling gampang untuk mencari diterimanya solat. Asal rapi, penuhin. Pokoknya kalau belum penuh, sampai baris pertama, bikin baris dua, pastikan yang di baris dua kagak dapat ganjaran 27, kagak dapat ganjaran. Ganjarannya satu, walaupun ada di pantat imam lebih dekat, karena yang dinilai baris pertama dulu sampai penuh. Belum penuh enggak dapat ganjaran, terus sampai ujung sana. Kalau udah penuh baru bikin lagi di tengah, sampai penuh lagi baru bikin yang 3. Ini imam pelototin kayak begitu tuh. Jadi imam jangan langsung usolli, tapi lihat barisan dulu. Kata kitab kita, yustahabbu lil imami wa ghairihi al-amru bi taswiyatis sufufi. Seorang imam disuruh untuk meluruskan barisan, nyuruh makmum biar lurus. Kalau imam enggak, wakil imam yang tadi qomat ke, tolong barisannya rapihin dulu. Berarti imam enggak perlu nengok, karena ada wakilnya yang ngingetin biar barisan itu penuh aturannya. Begitu. Kemudian ini yang dibacanya yang bagus, wal masyu, atau kepada amru. Jangan wal masyi bacanya. Wal masyu bainas sufufi. Begitu yang bagus. Jadi yustahabu lil imami wa ghairihi al masyu bainas sufufi.
Begitu. Jadi di samping kita nyuruh, hei makmum, lu pada rapi barisan, masih juga belum ngerti tuh si makmum, belum ngerti. Ono belum penuh pojokan, bikin lagi baris dua. Sunnah imam tuh jalan, tuntun orang, ayo bang, barisin di pojok sini. Sono juga belum juga, keluar dulu dari pengimaman, pegang, ayo bang. Itu makna wal masyu bainas sufufi, jalan antara sop-sop. Paranin, belum rapetin. Begitu, rapetin. Apa yang dirapetin? Pundak, bukan kaki. Kaki megeli, kaki. Jadi bukan kaki yang suruh rapet, pundak. Buat ngukur nanti sujud. Kalau kaki suruh rapet juga salah dia. Bukan ditempelin itu kaki. Kalau kata alasannya ditempelin ini biar setan enggak masuk, maka jawaban kita jangan dijawab pakai hadis puyeng. Jawaban kita biar lebih kenceng enggak masuknya, injek kaki temen kita. Biar kagak masuk bener-bener. Ini udah rapet nih. Begitu. Kalau begini masih bisa renggang nanti. Begini, injek aja kakinya biar lebih rapet. Begitu, lebih rapet. Kalau begini masih bisa renggang nantinya. Kalau udah begini kagak, injek aja. Sebab bukan ini yang disuruh rapet, tapi pundak, manakib, ini yang disuruh rapet. Ukurannya di sini, ukurannya bukan di kaki. Karena orang ada yang kakinya bisa panjang, ada yang pendek, ini beda-beda. Gitu. Kayak kita sejadah kudu SNI, Standar Nasional Indonesia sejadahnya. Kalau enggak SNI repot. Kalau standar SNA, Standar Nasional Arab gede-gede badannya, maka ukuran bunderannya juga gede-gede. Begitu, gede amat ini. Maka kita jangan patuh dengan dibunderinnya, tergantung di mana buatnya. Ini sejadah buatnya di Arab, berarti standarnya orang Arab nih. Ukurannya, badannya gede-gede, masih kecil aja udah gede. Badannya udah kayak Ustadz Baha badannya, umurnya baru 7 tahun. Ada orang begitu. Kalau kan boros ya kan, yang kayak begitu. Nah ini begitu tuh. Dalilnya mana? Kita sunat tuh. Ayo baris. Terserah ngomongnya istawu, terserah mau pakainya bahasanya. Yang penting lurusin rapat. Bukan itu aja sekarang nih. Modern ini bukan lurus soft doang. Ada tambahan satu lagi yang zaman dulu tidak ada, yaitu matikan HP. Itu kudu tuh. Begitu. Walaupun dulunya nggak ada, kudu. Kadang orang nggak ngerti. Pokoknya matikan HP. Jangan salah ngomong. Yang bawa HP matiin, kabur. Begitu. Kalau yang bawa HP matiin, jadi kagak sholat daripada dimatiin. HP bukan yang bawanya, HP matiin, di silent supaya benar. Itu sunat tuh ngomong itu tuh sunat dari qiyas. Dalilnya ini. Timbang ngelurusin sop aja disuruh sama Nabi supaya mengejar sempurna, apalagi HP. Begitu. Itu kudu ngomong begitu, kudu supaya rapi. Orang Ronaldo saja kalau di lapangan bola mau kagak bawa HP, kagak. Jangan sampai kita di masjid HP di otak-atik, tuh mainin HP mulu. Ini kayak Freddy ini nih, main HP mulu di masjid, kagak ngaji gitu. Jadi mah ngaji itu SMS-an mulu, WA, chatting mulu. Ah begitu.
Bagaimana ya? Nah, ini penting. Ngomongin matiin HP penting, sunat juga. Walaupun zaman dulu tidak ada, sunat ngomong begitu tuh. Dalilnya kalau kitab fikih bunyinya lil ittibai, karena mengikut Rasulullah. Tuh segitu udah cukup kitab fikih mah. Cuman kiai kita jabarin, kalau ngikut Nabi mana hadisnya? Begitu. Kata kiai kita, kultu, hadisnya ada 2 jalur. Karena hukum Islam itu 3 jalur. Bisa lewat sabdanya Nabi, omongan Nabi, bisa lewat perbuatan Nabi, bisa lewat pengakuan Nabi. Itu namanya sunnah. Yang namanya sunnah itu qaulun Nabi, fi'lun Nabi, taqriratun Nabi. Itu sunnah. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi. Kata kiai kita, masalah baris ada 2 jalurnya. Ada yang ucapan Nabi ada, perbuatan Nabi juga ada. Mana yang ucapan Nabi? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan, pun juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya meriwayatkan. Dua-duanya mengerucut dari satu sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak daripada Ummu Sulaim, dia punya ibu. Ikut Nabi 10 tahun. Hadisnya 2000 lebih. Sayyidina Anas, katanya Anas, Nabi bersabda, itu makna rafa'ahu, memarfu'kan tuh menyampaikan kepada Nabi, maknanya qala Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, kata Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ayo pada lurusin sopnya, yang lurus, jangan bengkok-bengkok, jangan enggak rapih. Sebab kalau solat itu sofnya lurus, maka menjadikan solat itu sempurna, yakni diterima. Termasuk daripada mendirikan solat, maknanya menyebabkan solat diterima kalau sop itu lurus. Itu satu dalilnya. Yang kedua, hadis kauli, Imamul Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Yang 6 ini namanya A'immatus Sittah, Imam 6. Hadisnya dari Nu'man bin Bashir, sama kata Nu'man, Rasulullah bersabda, la tusawwunna baina sufufikum, hendaklah kalian lurus sopnya. Atau kalau kagak lurus, Allah bakal acak-acak wajahnya, maknanya hatinya kagak akur. Kalau sampai sop solat enggak lurus, bakal menyebabkan hati tidak seirama. Ini imbas daripada sop enggak lurus. Qala fil i'ab, kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-I'ab. Al-I'ab ini syarah dari Al-Ubab. Ada kitab namanya Al-Ubab. Al-Ubab itu karya Syekh Ahmad Al-Muzajjad, 3 jilid besar, disarahi oleh Ibnu Hajar Al-I'ab menjadi 10 jilidan. Maknanya baina wujuhikum tu maknanya baina qulubikum, menyebutkan wajah, yang dimaksud hati maksudnya. Begitu. Dari mana tafsirnya? Sebab ada di dalam kitab Sahih Muslim, la takhtalifu, jangan berselisih, fatakhtalifa qulubukum, maka hatinya kagak akur. Jadi wajah itu hati. Kalau barisannya enggak lurus, enggak lempeng, ada majuan, ada munduran, ada miring barisnya, menyebabkan menjadi hati juga enggak lurus, enggak akur. Itu cirinya gampang, baris solat akur yang rapi, itu begitu. Ini dalil hadis kauli bahwa
disunatkan menyuruh meluruskan saf. Mana hadis fi'linya dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau salat yatakhallalus sufufa, masuk ke sop-sop. Jadi Nabi nih kalau mau salat dilihat di sop 2 belum rapet, Nabi turun dulu, rapetin, ini rapet, digitu-gituin tuh sama Nabi. Jadi betapa, kalau bahasa kita ribet amat, enggak, emang dari Nabi kudu begitu. Kalau jadi imam tuh bimbing orang biar baris yang rapi, yang lurus, rapi. Nabi kalau sholat masuk ke sop, masuk ke sono, Nabi itu sampai rapi, sampai kata Sayyidina Bara' yamsahu sudurona, ngusap tuh dada kita, dibenerin, wa manakibana, pundak. Nih begini nih, jadi pundak sahabat yang ini, pundak yang ini renggang nih, digituin nama Nabi. Tuh kayak begitu. Kenapa Nabi ajarin begitu? Supaya jadi ajaran betapa pentingnya taswiyatus sufuf, betapa pentingnya lurus daripada barisan itu, supaya baris saf awal yang rapi. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban terkait saf awal ada hadisnya tersendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. Allah memberikan rahmat banyak kepada orang yang baris salatnya di saf awal, gede ganjarannya. Begitu juga malaikat pada meminta ampunan kepada orang yang baris di saf awal. Itu mau datang ke masjid duluan, tapi barisnya dekat pintu, di belakang banget. Datang Jumat duluan di sono, depan masih kosong, sini aja. Emang apa? Biar pulang duluan bareng. Kalau belum salam belum pulang, depan aja nggak apa-apa. Sebab di depan itu menyebabkan rizki luas. Allah kasih rahmat, kasih ketenangan, kasih kesenangan, yang di dalamnya Allah kasih barakah pada rezeki. Itu saf awal. Itu begitu. Lalu kemudian apa yang dimaksud taswiyatis sufuf, sawu sufufakum? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', yang kosong-kosong diisi. Itu makna sawu sufufakum. Yang keduanya, kalau barisannya enggak rapi, ada yang maju ke depan, ada yang mundur, dirapihin lagi. Yang dadanya maju biar munduran, biar rapi, biar sama semuanya. Terus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terus begitu. Dan tidak boleh bikin sop baru sebelum rapi sop pertama. Sop pertama udah penuh, baru sop 2. Kita langsung sholat di sop 2. Sop pertama belum penuh, enggak dapat ganjaran. Sama seperti masjid lantai 2, imamnya ada di lantai 2. Kata kita di bawah aja dah. Di atas belum penuh, enggak dapat ganjaran berjamaah. Yang di bawah enggak dapat ganjaran 27. Imamnya di bawah, lantai 2-nya diisinya makmum doang. Ada juga yang model begitu. Kita milih lantai 2 aja dah, biar ngantuknya enggak kelihatan. Maka kemudian enggak dapat ganjaran 27 kalau belum penuh yang bareng dengan imam. Karena yang dinilai kudu bareng dengan imam dulu. Kalau imamnya di lantai 2, maka lantai 2 itu namanya sop, namanya lantai 1. Begitu. Lantai bawah, lantai 2 namanya. Pokoknya kudu upayakan bareng dengan imam. Jangan enggak bareng. Kalau depannya belum penuh bikin nomor 2, enggak ada ganjaran 27 yang nomor 2. Makruh berjamaah. Begitu. Kudu penuh dulu. Nomor 2 belum penuh bikin nomor 3, enggak ada ganjaran. Habis masjidnya panjang,
begitu. Banyak di Masjidil Haram tuh begitu. Salatnya di luar masih kosong banyak. Begitu, enggak dapat 27. Dia salah, kita enggak ngaji. Ke dalam aja. Begitu, mumpung di Mekah. Itu di Mekah salatnya di lapangan lagi. Udah di Mekah. Kalau timbang salatnya ngadep Ka'bah mau di At-Tahiri aja, enggak usah buang duit 27 juta, rugi. Kalau di sono mau kudu lihat, jangan ngadep doang. Rugi kalau ngadep doang. Rugi, begitu. Kudu lihat, upayain begitu. Mana kata Nabi, aqimus sufufa wahadu bainal manakib wasaddul khalala wala tadaru furujatin lisyayatin wa man wasala soffan wasalahullah wa man qata'a soffan qata'ahullah. Kata Nabi, ayo lurusin sop. Maknanya sop awal kudu rapet, kudu rapi, baru bikin sop 2. Sop 2 rapi, baru bikin sop 3. Terus sampai penuh sop bareng imam, baru pindah ke yang lainnya. Itu satu. Kedua, wahadu bainal manakib, rapetin pundak. Rapetin pundak, bukan kaki, pundak, begitu. Wahadu bainal manakib, rapetin pundak. Wasaddul khalala, isi yang kosong-kosong supaya rapet. Jangan dibiarkan setan mengisi di situ. Jadi solatnya tidak khusyuk. Kalau renggang banget, jangan dibikin renggang banget. Bahkan kata Nabi, wa man wasala soffan wasalahullah. Siapa orang yang ada sop kosong diisi sama dia. Udah baris 2 yang di pojokan belum penuh, kita isi juga biar penuh, maka orang itu bakal disambungkan oleh Allah. Maknanya dikasih rizki banyak oleh Allah. Kalau orang itu tukang ngisi sop 2 udah bikin, awal belum penuh, jangan bikin di 2, penuhin dulu yang pertama. Tapi waman qata'a soffan, belum penuh kita bikin baru. Orang yang kayak begini menyebabkan bisa dagang rugi, rezeki seret dan lain sebagainya. Waman qata'a soffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan sop belum penuh bikin baru, maka dia bakal diputusin rahmat oleh Allah. Mananya bisa jadi ada dia punya dagang rugi, penyebabnya kita rezeki seret gara-gara kayak begitu model solatnya. Kalau memang itu dikerjakan, jangan salahin Allah, salah kita dalam mengatur barisan-barisan daripada solat kita. Kemudian kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', sesudah qomat, sebelum takbiratul ihram, jangan ngomong kecuali sawu sufufakum. Yang diomongin itu aja, kecuali matiin HP, yang dibutuhin aja. Kalau tidak ada hajat jangan ngobrol. Ngobrol sama temen aja kagak. Kalau udah qomat, diem. Yang dibaca oleh kita doa sesudah qomat, yang dibaca oleh kita surat An-Nas, biar solat kita jangan diganggu setan. Yang dibaca oleh kita Allahumma atini ma'ataita bihi ibadaka sholihin. Ya Allah, berikan kekhusyuan kepada saya seperti apa yang kau berikan kepada hambamu yang soleh. Kita boleh baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini boleh. Selain ini jangan ngomong kalau sudah qomat. Diam yang khusyuk karena kita mau menghadap Allah Jalla Jalaluh. Yang khusyuk ini namanya untuk menuju kesempurnaan daripada kita punya solat. Lalu timbul pertanyaan, ini kalau kita mau sholat perlu bismillah enggak sebelum Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti kita mau pidato, sebelum pidato apa perlu bismillah dulu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa perlu begitu apa enggak? Sabtu depanannya aja, belum dibaca begitu, belum tuh. Panjang masalahnya, panjang. Itu yang saya wala tustahabut tasmiyatu fi ibtida'il ihram.
karena panjang uraiannya. Bagaimana mau pidato? Bagaimana kalau bismillah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perlu dijawab apa kagak? Sabtu mendatang jawabannya. Begitu, yang kayak begitu. Ini bagaimana? Ini nanti peraturan-peraturannya. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin? Iya, baik. Kaitan masjid yang tidak seperti ini kan imam yang ini kebutuhan orang perempuan di bawah. Kemudian apakah termasuk dapat pahala 27 darajat atau mungkin perempuannya di atas itu gimana? Kalau masjid itu lantai 2 harus dilihat lantai 2 itu apakah lantai satunya masjid juga ataukah ruang serbaguna, artinya bukan masjid. Kalau dia masjid juga masih dapat. Kalau bukan masjid juga, bagaimana biar terhubung? Harus dikasih tangga yang menuju kepada imam di depan dengan tanpa belok-belok. Kalau dia ruang serbaguna. Kalau ruang serbaguna bukan masjid, wakafnya yang masjid bangunannya, itu berarti yang di luar bangunan bukan masjid. Seumpama masjid lantai 2, lantai ini diniatkan buat masjid, lantai bawah bangunan, lantai 3 toko atau apartemen, boleh saja. Namanya wakaf bangunan, bukan tanah. Tapi kalau wakafnya tanah, umpamanya tanah masjid tanahnya, maka sampai langit ke-7 masjid. Begitu. Andai dipakai ruang serbaguna, orang main masuk tetap dosa. Begitu. Nah, bagaimana berbicara berjamaahnya? Maka kalau kemudian itu berjamaah, haruslah dia selantai, dibuatkan di belakang berjamaahnya. Kadang orang laki juga enggak penuh, kecuali udah penuh baru dia dipisah. Itu begitu. Kalau dia penuh. Kalau enggak kayak begini tuh, di samping tuh ada buat perempuan umpamanya, nyamping, enggak apa-apa. Itu aja masih kurang bagus. Mungkin karena tata letak kali. Sebab perempuan itu bagusnya di belakang, bukan berderetan dengan laki-laki. Begitu, bukan berderetan. Jadi laki-laki dewasa, bocah paling belakang perempuan. Ya, begitu cara pengaturannya, desainnya. Mungkin karena masjid kita nggak ada tempat, kalau ke belakang jalanan jangan-jangan nyamping aja deh. Ya bisa jadi begitu. Wallahu a'lam. Bisa ditanya sama pengurus masjidnya itu alasannya, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Boleh. Maksud berbarengan makmum dengan imam itu takbir itu pas imam Allah atau pas jadi maksudnya bukan begitu, abang. Maksudnya imam udah baru kita takbir gitu. Iya, itu yang namanya takbir bersama imam namanya. Begitu. Bukan kudu bareng dengan imam. Imam udah kita usolli dah, bahasa gampangnya. Enggak lagi duduk, enggak lagi ngebenerin baju dan lain sebagainya. Itu begitu. Maksudnya demikian. Wallahu a'lam. Iya maksudnya begitu. Bar itu baru kita takbir. Biar dia kelar dulu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu maksud kalimat fadilah takbir bersama imam. Bukan bersama imam itu maknanya bareng, habis imam banget. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Sudah. Baik, kalau sudah. Kalau pas sholat jamaah bareng bocah-bocah nih, di bocah udah di sholat pertama, imam belum takbir, suruh mundur, kita maju ke depan. Iya, kalau imam belum takbir dilihat. Bocah-bocah di sholat pertama ini karena memang bocah-bocah datangnya duluan, lebih pintar daripada yang dewasa,
atau karena apa begitu. Tapi kalau umpamanya bocah udah kadongan emang kosong depan, bocah juga udah baris di depan, begitu yang dewasa juga susah banget datangnya, hargai itu. Tapi kalau masih di awal, rapihin bocah, diberikan ruang di belakang supaya tidak ribut begitu, mengganggu kekhusyuan yang ada di depan. Itu begitu. Makanya kenapa masjid-masjid zaman dulu kalau kita perhatikan masih ada banyak di daerah mimbar khutbah aja di shop ketiga. Mimbar itu buat khutbah bukan di depan, kadang di shop 2, di shop 3. Kenapa tuh begitu? Itu namanya adab. Kayak di Madinah aja begitu, adab namanya. Jadi yang baris pertama syekh-syekh, kiai semua. Jadi enggak nyeramahin kiai gitu maksudnya. Itu begitu. Jadi kan kiai-kiai yang tua-tua, tokoh-tokoh di depan 2 baris khusus buat tokoh. Maka mimbar itu di baris ketiga. Itu di daerah. Ngapain sih mimbar ditaruh di sini nih? Ribet banget. Bukan. Adabnya begitu dia. Kalau di Jakarta ribet ini begitu ya, enggak enak tata letaknya begitu, begitu ya. Itulah timbang sunat daripada ribut begitu kira-kira. Enggak apa-apa gitu. Wallahu alam. Jadi bocah kalau udah kadongan di depan biarkan saja, hargai juga gitu. Kecuali emang dari tadi yang dewasa, bocah juga main serobot ke depan juga, nasihati, rapihin dulu biar dia di belakang gitu. Insya Allah semuanya bakal ada sebetulnya. Yang ditanya-tanya itu semuanya karena ini kita baru qomat, takbir aja belum nih, ajaran berjamaah masih awal-awal, baru ngomongin qomat sama baris, niat aja belum takbir, nih belum. Kita bakal mau ngomongin takbir nih, perlu baca bismillah enggak takbirnya sebelum takbirnya tuh. Ini bakal yang mau diomongin belum. Wallahu a'lam. Ada apa? Sudah. Baik, kalau sudah segini dulu, minta redoknya. Ini ada taklim sama Habib Alwi Al-Haddad di Kalibata, seharusnya Kalibata begitu. Kalau pre kata Bang Fahri jangan pre mulu ngaji begitu. Jadi ngaji aja. Jam 10 saya harus nyampe Kalibata. Teng bismillah saya jam 10 di Kalibata. Begitu janjinya begitu. Segini aja. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita himmah yang kuat untuk selalu ibadah dengan sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.